Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fendi. Berharap kalian semua dalam keadaan sehat bersama keluarga di rumah. Jadi ingat, kemanapun kalian pergi, tetap stay safe, memakai masker, tetap cuci tangan, jaga kesehatan, jaga kebersihan tubuh, supaya kita dapat imunitas yang kuat untuk melawan pandemi ini. Ya, jadi hari ini saya akan membahas bab 4 tentang Microsoft Publisher. Langsung saja cek ke video. Terima kasih. Oke, nah anak-anak, kali ini kita akan membahas masuk ke dalam bab 4 tentang Microsoft Publisher. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara teoritikal tanpa ada praktek dalam penggunaan Microsoft Publisher. Saya hanya fokus kepada apa yang perlu kalian ketahui tentang Microsoft Publisher dan apa-apa saja fitur yang di dalam, manfaat dan sebagainya. Pokoknya stay tune di video ini, jangan bosan. Kita akan mengetahui dan mendapatkan berbagai pengetahuan yang sangat penting tentang Microsoft Publisher. Oke? Terima kasih. Saya akan menjelaskan apa itu Microsoft Publisher. Di sini, Microsoft Publisher adalah paket aplikasi perkantoran Microsoft. Jadi, si Microsoft Publisher itu adalah dengan satu paket dengan si Microsoft Paint yang telah kalian pelajari minggu lalu. Nah, di sini Microsoft Publisher sangat berguna untuk desktop publishing. Publishing itu namanya disebut sebagai percetakan yang kita buat untuk seperti surat kabar, kartu ucapan dan sebagainya. Kartu ucapan itu adalah seperti koran koran yang kita baca setiap hari. Kartu ucapan itu seperti kartu ucapan selamat ulang tahun yang biasa kita kasih ke teman kita yang sedang berulang tahun. Biasanya mungkin selama ini kalian kan membuat kartu ucapan itu dengan secara manual, menggambar dan mewarnai. Nah, setelah mempelajari bab ini, kalian sudah bisa dengan Go Teknologi dengan menggunakan Microsoft Publisher membuat suatu kartu ucapan dengan digitalisme. Jadi di situ kalian sudah menggunakan teknologi yang bisa sangat bermanfaat, ya. Di sini saya akan membahas sedikit tentang Microsoft Publisher ataupun fakta-fakta yang harus kalian ketahui tentang si Microsoft Publisher. Saya yakini pasti banyak yang belum pernah ataupun belum mengetahui tentang Microsoft Publisher. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama adalah Microsoft Publisher awalnya dirilis untuk Microsoft Office 2003. Lalu selanjutnya untuk Microsoft Office 2007 dan yang terbaru Microsoft Office 2010 untuk edisi profesional. Nah, di sinilah bisa dikatakan secara singkat sejarah singkat dari si Microsoft Publisher. Yang dari pertama itu hanya untuk Microsoft 2003, 2007 dan yang terbaru itu 2010. Nah, untuk fakta yang kedua yaitu hasil dari desktop publishing, yaitu contohnya adalah koran yang setiap hari kita baca atau ayat kita baca. Yang kedua adalah katalog. Katalog biasa kita temukan di penjualan barang sesuatu, contohnya satu buku itu terdapat beberapa produk tersebut, habis itu terdapat harga, spesifikasi, manfaat dan lain-lain itu disebut sebagai katalog. Selanjutnya brosur, biasa kita temukan brosur itu dalam promosi. Mereka mempromosikan produk mereka itu, mereka menggunakan brosur yang tertera ada gambar, kelebihan produk mereka ataupun sekolah, tempat les dan lain-lain. Selanjutnya majalah. Majalah itu hampir sama dengan koran. Dia berbentuk buku tetapi isinya adalah pengetahuan. Selanjutnya kartu ucapan, poster. Nah, poster ini yang biasa kita pakai ataupun yang biasa kalian buat seperti jangan buang sampah sembarangan dalam satu poster. Nah, di sini kalian sudah bisa menggunakan Microsoft Publisher. Setelah itu mading juga biasa mereka kadang-kadang menggunakan Microsoft Publisher untuk membuat mading yang
nampak dengan digital ataupun dengan teknologi yang sudah maju. Sedangkan selanjutnya adalah kalender. Nah, biasanya kita lihat kalender, ada kalender yang digantung, kalender meja. Nah, itu semua biasanya mereka menggunakan Microsoft Publisher. Sangat keren bukan? Nah, kalau misalnya kalian bisa mampu untuk menguasai si Microsoft Publisher dan suatu hari kalian bisa membuat salah satu dari contoh hasil dari publishing si Microsoft ini, wah bakal sangat keren ya. Jadi kalian bisa mencetak majalah, kartu ucapan, poster dengan kemampuan kalian sendiri. Di sini saya ada pertanyaan nih. Kenapa menggunakan Microsoft Publisher? Kenapa tidak menggunakan PowerPoint yang telah kita pelajari minggu lalu? Kan sama juga di dalam Microsoft PowerPoint kita bisa membuat gambar, kita bisa mewarnai, menambahkan tulisan. Nah, ingin tahu nggak alasannya kenapa? Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa kita harus menggunakan Microsoft Publisher. Kita memang bisa membuat majalah menggunakan Microsoft Word dan kita juga bisa membuat kartu ucapan dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Tapi masalahnya adalah fitur yang ditawarkan tidaklah lengkap karena memang aplikasi Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint mereka memiliki fungsi yang berbeda yang tidak dikhususkan untuk desktop publishing, sedangkan Microsoft Publisher dikhususkan untuk desktop publishing. Nah, kalau contoh misalnya kalian kalau mau makan harus menggunakan piring, kalau mau minum harus menggunakan cangkir ataupun gelas. Sama juga dengan Microsoft. Berarti fungsi Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint satu dengan yang lain. Tetapi fungsi ataupun fitur mereka itu tidak maksimal. Jadi contohnya adalah, maksudnya secara sederhana adalah Microsoft Word kita gunakan untuk memang dokumentasi kata-kata, makanya disebut Microsoft Word. Sedangkan Microsoft PowerPoint kita gunakan untuk memang dikhususkan untuk tampilan ataupun menampilkan hasil presentasi yang biasa kita gunakan untuk mempresentasikan sesuatu. Nah, di sini Microsoft Publisher dikhususkan untuk desktop publishing, mencetak ataupun membuat kartu ucapan dan lain-lainnya. Dan di dalam di sini fiturnya itu sangat lengkap dan kalian bisa membuat itu dengan secara kita bisa bilang sempurna dengan menggunakan kemampuan kalian, ya. Oke, nah tadi kan sudah saya jelaskan dikhususkan untuk desktop publishing. Lalu apa kelebihan dari Microsoft Publisher? Nah, di sini saya akan memberitahu kalian kelebihan Microsoft Publisher. Yang pertama adalah dapat membuat karya desktop publishing dengan mudah. Nah, di sini kalian kalau sudah masuk ke dalam Microsoft Publisher, kayaknya kalian tinggal kayak seperti kata sederhananya tinggal melihat saja apa yang mau kalian pakai dan mengklik fitur tersebut. Yang kedua, tersedia berbagai macam template. Nah, di sini saya akan menjelaskan template itu seperti pola yang telah terbentuk. Nah, di sini kita tinggal memasukkan kata-kata, tinggal memasukkan gambar sesuai keinginan kita. Jadi kita itu seperti tidak perlu lagi membuat template ataupun pola. Kata sederhananya itu, template itu seperti kerangka yang sudah ada, kita tinggal merangkai kembali dan membuat kerangka itu, template itu supaya terlihat menarik dan sesuai yang kita inginkan. Yang ketiga, tersedia berbagai macam efek untuk mengedit gambar. Jadi di dalam Microsoft Publisher ini kita sudah dapat mengedit gambar kita sesuai efek yang kita inginkan. Nah, dari 1, 2, dan 3 saja sudah sangat mendukung kita. Kayak kata sederhananya itu seperti kita bisa membuat segala sesuatu itu di dalam Microsoft Publisher sesuai dengan keinginan kita. Nah, masih ada lagi. Apa selanjutnya? Nah, di sini poin yang keempat, karya dapat dicetak dan disimpan ke berbagai format. Contohnya, setelah kita membuat kartu nama di dalam Microsoft Publisher,
ketika kita mau save, kita mau simpan, kita bisa simpan dalam format PNG, GIF atau GIF ataupun JPEG. Nah, di sini 3 format yang biasa umumnya kita gunakan untuk menyimpan foto ataupun sesuatu yang telah kita kerjakan di dalam Microsoft Publisher. Di sini saya akan memberitahu sedikit info. GIF itu adalah GIF yang biasa kita lihat fotonya itu bisa bergerak. Jadi setiap foto yang bisa bergerak itu kita sebut sebagai foto yang disimpan dalam format GIF. Yang kelima, karya dapat dikirim melalui email atau di-convert menjadi HTML. Apa itu HTML? HTML adalah Hypertext Markup Language. Nah, email itu adalah suatu sarana ketika kalau kita dahulu itu mengirim pesan melalui pos, hari ini kita telah bisa melalui email, elektronik mail ataupun pesan elektronik yang akan terhubung melalui jaringan internet. Sangat efisien ya. Jadi misalnya contoh hari ini kita buat kartu ucapan kita untuk teman kita yang berada di luar negeri, kita tidak perlu lagi mengirimkan melalui pos, kita bisa langsung mengirimkan melalui email dan menggunakan jaringan internet. Ya, sangat efisien sekali. Nah, untuk poin yang keenam, karya yang dibuat dapat langsung disimpan di online storage dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Apa yang disebut sebagai online storage? Online storage adalah penyimpanan online. Contohnya, mungkin dahulu ataupun sekarang kita menyimpan foto itu di dalam memori internal ataupun penyimpanan eksternal di dalam handphone kita. Tetapi seiring berkembangannya waktu, kita dapat menyimpan file-file kita, dokumen kita di dalam penyimpanan online. Contohnya adalah Google Drive. Kita dapat mengupload video, lagu, foto ke dalam Google Drive asalkan kita mempunyai aplikasi di dalam smartphone kita. Nah, itu sangat efisien sekali. Asalkan kita punya hak akses, kita dapat membuka kapan dan di mana saja. Nah, oke, itulah semua yang perlu kita perhatikan, perlu kita ketahui tentang Microsoft Publisher. Saya berharap kalian mempelajari theoretical terlebih dahulu dan akan selanjutkan dengan practical, dengan saya akan menjelaskan secara praktek di video selanjutnya. Tetap stay safe, tetap semangat belajar. Tidak ada alasan untuk menghentikan proses pembelajaran kita. Tidak ada alasan untuk menghentikan diri kita untuk berhenti belajar. Tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya.